Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyiat wa bi fadailihi tudha'aful hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita agar kita berada di bulan suci Ramadan di tahun ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita senantiasa mampu memaksimalkan kesempatan dan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita ini dalam rangka melaksanakan taqarrub kepadanya, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya, bukan saja kita mengendalikan diri kita dari lapar dan dahaga saja, tapi marilah kita berupaya mengendalikan diri kita juga dari perkataan, perbuatan, bahkan pikiran dan hati kita kendalikan, sehingga puasa kita betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah, betul-betul berbobot dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia saat ia melaksanakan ibadah puasa, khususnya terlebih di bulan suci Ramadan ini, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasanya seorang hamba yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, sementara hati dan pikirannya, perkataan dan perbuatannya tidak dijaga dari hal-hal yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan hidup kita tidak selamanya bersesuaian dengan apa yang kita inginkan. Tidak selamanya bersesuaian dengan apa yang kita harapkan. Terkadang seringkali kita mendapatkan kesedihan di samping kebahagiaan yang kita rasakan. Juga tidak jarang atau bahkan sering Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita musibah di samping anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan hamba, termasuk kita di dalamnya. Maka oleh karenanya, yang menjadi kewajiban utama kita tentunya bukanlah mencari tahu, bertanya ke sana kemari, mencoba untuk memprediksi takdir Allah apa kiranya yang akan menimpa kita di hari esok misalnya. Ketentuan Allah yang seperti apakah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita 2 minggu ke depan misalnya. Akan tetapi yang menjadi kewajiban utama kita adalah meyakini dan mengimani takdir tersebut, meyakini dan mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik takdir yang buruk ataupun juga takdir yang baik, baik ketentuan Allah yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita ataupun juga ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Sehingga yang menjadi kewajiban utama kita terkait dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah di samping meyakini tadi,
kita harus menyikapi seluruh takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sikap yang benar, dengan sikap yang dibenarkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita senantiasa bernilai ibadah bagi kita, senantiasa bernilai kebaikan dan berbuah pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat musibah menimpa kita, saat wabah melanda kita seperti saat ini misalnya, maka sikap yang harus dikedepankan oleh kita adalah kita tidak boleh mengkambing hitamkan apapun dan siapapun. Di saat musibah menimpa kita, saat ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan, maka jangan pernah mengkambing hitamkan sesuatu, jangan pernah menggamping hitamkan apapun dan siapapun. Akan tetapi sikap yang benar yang harus kita tampilkan, yang harus kita perlihatkan dan kita perkokoh dan perkuat dalam diri kita saat mendapatkan musibah atau wabah seperti ini misalnya, adalah bahwasanya kita harus senantiasa yakin, senantiasa beriman tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya itu sudah menjadi ketentuan Allah, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya tidak akan pernah ada sesuatu yang menimpa kita termasuk musibah atau wabah di dalamnya, kecuali itu semua telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Tidak akan pernah salah. Apa yang Allah takdirkan untuk kita tidak akan diberikan pada orang lain. Begitu juga halnya apa yang Allah takdirkan untuk orang lain tidak akan pernah diberikan kepada kita. Sehingga ketika ada musibah menimpa kita, maka harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya ini sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah peruntukkan untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah, katakanlah, la yusibana, sungguh sekali-kali tidak akan pernah ada yang menimpa kita sesuatu apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang menimpa kita itu telah ditetapkan oleh Allah bahwa itu memang untuk kita, telah ditakdirkan oleh Allah bahwa itu memang untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah hanyalah kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Orang-orang beriman itu berserah diri, orang-orang beriman itu bersandar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwasanya saat sesuatu menimpa kita, termasuk musibah atau wabah di dalamnya, maka yang harus senantiasa dimunculkan dalam hati dan jiwa kita, diperkuat dan diperkokoh di dalamnya adalah, pertama, kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa itu memang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian dalam ayat ini juga Allah berpesan kepada kita bahwasanya Allah lah satu-satunya zat pelindung kita. Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa
untuk memberikan segalanya kepada kita dan mencabutnya kembali dari kita. Termasuk hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa untuk menghentikan seluruh musibah atau wabah yang menimpa kita semua. Maka oleh karenanya di ujung ayat tersebut Allah berpesan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah orang-orang yang mengaku beriman, mengaku bertauhid, itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena saat Allah memberikan madarat, memberikan musibah, memberikan wabah misalnya kepada kita, maka tidak ada lagi yang sanggup menghentikan, menyelesaikan, mencabut dan menyembuhkan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya yang ada dalam surat Al-An'am ayat 17, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu menimpakan kemadaratan, menimpakan musibah, wabah seperti saat ini, maka Allah tegaskan dalam ayat itu, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada lagi yang sanggup menghentikannya, tidak ada lagi yang sanggup mencabutnya, menghilangkannya dan menggantinya dengan anugerah dari sisinya, illahu, kecuali hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah salah bersandar, jangan pernah salah berserah diri. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersandar, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri dan bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya jangan pernah menafikan usaha yang harus kita lakukan. Jangan pernah menafikan dan meniadakan ikhtiar yang Allah syariatkan kepada kita. Karena yang namanya al-akhdhu bil asbab, atau melakukan sebab-sebab, melakukan ikhtiar, mencari wasilah yang bisa menghantarkan kita tentunya dengan izin Allah kepada apa yang kita inginkan, juga menghantarkan kita kepada apa yang tidak kita inginkan, atau menjauhkan kita, dari apa yang tidak kita inginkan, dari apa yang kita khawatirkan. Tentunya dalam hal ini menjadi kewajiban dan keharusan kita, dan itu diperintahkan, dan itu bagian dari kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, la tatimmu haqiqatu at-tawakkuli illa bimubasharati al-asbab. Kata beliau bahwasanya tidak akan pernah sempurna hakikat ketawakalan seorang hamba hatta yubashira al-asbab, sehingga hamba tersebut mengambil sebab-sebab, sehingga hamba tersebut mencari wasilah, berupaya melakukan ikhtiar untuk bisa sampai dengan izin Allah pada apa yang diinginkannya, dan terhindar dengan izin Allah pula tentunya dari apa yang tidak diinginkannya, dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi tentunya perlu dipahami, jangan sampai kita bersandar penuh pada wasilah, jangan sampai kita bersandar penuh pada ikhtiar yang kita lakukan, pada asbab yang kita ambil. Sebab ketika itu terjadi, berarti kita telah terjebak pada yang namanya kemusyrikan. Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan, para ahlul ilmi mengatakan, kata mereka, al-akhdhu bil asbabi ibadatun wal i'timadu 'alaiha syirkun. Kata mereka bahwasanya al-akhdhu bil asbabi ibadah, melakukan sebab, mengambil sebab, melakukan ikhtiar, itu adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata mereka, wal i'timadu 'alaiha syirkun, akan tetapi bersandar penuh pada sebab yang kita ambil, pada ikhtiar yang kita lakukan,
itu adalah bagian dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan upaya yang harus kita lakukan, ikhtiar yang harus kita ambil, sebab yang harus kita ambil, bisa juga kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihrisu ala ma yanfa'ukum wasta'in billahi wala ta'jiz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian senantiasa berupaya keras, berupaya maksimal, berupaya optimal untuk bisa sampai kepada apa yang bermanfaat bagi kalian, pada apa yang kalian inginkan, atau pada apa yang tidak kalian inginkan, berupaya untuk menghindarinya tentunya, kalau untuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kata Rasul, wasta'in billah, jangan pernah lupa sertakan Allah dalam upaya kalian, sertakan, ikutkan Allah dalam ikhtiar yang kalian lakukan. Mohonlah pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menegaskan, wala ta'jiz, dan janganlah kalian bersikap lemah. Berarti kita harus semangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan sebab dan juga melakukan ikhtiar. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya ikhtiar yang kita lakukan tidak selamanya berbanding lurus dengan kesuksesan yang kita harapkan, dengan keberhasilan yang kita inginkan. Terkadang upaya maksimal yang kita lakukan ternyata tidak berbuah keberhasilan, tidak berbuah kesuksesan yang kita inginkan. Oleh karenanya, maka ketawakalan harus dipasang saat kita melakukan ikhtiar. Karena kesuksesan yang kita lakukan dari apa yang kita inginkan tentunya, kemudian juga selamat yang kita dapatkan dari apa yang tidak kita inginkan, bukan karena upaya yang kita lakukan. Akan tetapi hakikatnya adalah Allah yang berkehendak untuk kita sukses. Allah yang berkehendak untuk kita agar kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Maka oleh karenanya kata Rasulullah dalam lanjutan hadis tersebut, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kata Rasul, andai kata menimpa kalian sesuatu, atau andai kata sesuatu menimpa kalian, kegagalan kalau dalam berusaha, gagal tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, gagal tidak terhindar dari apa yang kita khawatirkan dan apa yang kita takutkan, seperti halnya kita berhindar dari wabah yang sedang melanda kita saat ini. Maka kata Rasul, kalaulah menimpa atau sesuatu menimpa kalian, kegagalan menimpa kalian, maka kata Rasul, jangan pernah kalian mengatakan, terbersit dari di benak kalian, terlebih dikatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada. Andai saja aku melakukan ini, niscaya hasilnya akan begini. Andai saja aku tidak melakukan ini, maka tidak akan seperti ini akibatnya. Maka misal kalau kita hubungkan dengan wabah saat ini, misal seseorang keluar dari rumahnya, kemudian menghadiri kerumunan, qadarullah, setelah keluar dari kerumunan tersebut, Allah menimpakan wabah ini pada dirinya. Maka pada saat itu, jangan pernah terlontar dari lisannya, jangan pernah terbersit dari benaknya, andai saja aku tidak keluar rumah, andai saja aku tidak menghadiri kerumunan itu, maka niscaya wabah ini tidak akan menimpa diriku. Tidak boleh berkata begitu, tidak boleh terbersit seperti itu di benak dan hati kita, kata Rasul. Akan tetapi kata Rasul, walakin qul hadza qadarullah wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakan oleh kata Rasul dengan lisan kita, juga di hati dan benak kita, tanpa ada keraguan, penuh keyakinan, ketauhidan kepada Allah, hadza qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping bahwasannya saat
musibah, wabah menimpa kita, tadi kita harus meyakini bahwa itu sudah menjadi ketentuan Allah untuk kita. Kemudian juga harus dibarengi dengan yang namanya tawakal kepadanya. Dan hakikat daripada tawakal itu adalah tidak menghilangkan yang namanya ikhtiar dan al-akhdhu bil asbab. Kemudian juga harus kita fahami bahwa di antara sebab yang harus kita lakukan, di antara ikhtiar yang harus kita lakukan saat musibah atau wabah menimpa kita adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus memperbanyak istighfar? Kenapa harus memperbanyak taubat saat musibah menimpa kita, saat wabah melanda kita? Karena kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera misalnya dalam surat Asy-Syura ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dalam ayat tersebut, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah suatu musibah atau wabah itu menimpa kalian, kata Allah, fabima kasabat aydikum, maka itu semua adalah karena ulah dan perbuatan yang kalian lakukan. Terkait dengan penafsiran ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau, maknanya adalah famahma asabatkum ayyuhan nas minal masaib, apapun yang menimpa kalian dari musibah dan juga wabah, maka kata Imam Ibnu Katsir, fa innama huwa an sayyiatin taqaddamat lakum, bahwasanya musibah itu, wabah itu, salah satu sebabnya adalah karena kemaksiatan, karena kedurhakaan yang sudah kalian lakukan, karena langkah-langkah kalian sudah terlalu jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Perbuatan kalian sudah terlalu banyak melanggar ketentuan dan batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, di antara upaya yang harus kita lakukan juga adalah memperbanyak taubat, istighfar, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, ma nuzila min musibatin illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Kata beliau bahwasanya tidaklah suatu musibah itu diturunkan, tidaklah suatu wabah itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidzanbin, kecuali karena dosa yang telah dilakukan, karena kemaksiatan yang telah diperbuat. Kemudian kata beliau, wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah musibah dan wabah itu diangkat, dihilangkan, dihentikan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dari sisinya illa bitaubatin, kecuali dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menyikapi musibah atau wabah yang menimpa diri kita ini dengan menyadari dan juga dengan meyakini, dengan menyadari, dengan meyakini, dengan memunculkan kesadaran dan juga keyakinan. Keyakinan bahwasanya kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun itu semua sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang Allah kehendaki, termasuk kita di dalamnya. Seperti halnya saat ini bangsa kita, termasuk kita di dalamnya, sedang ditimpa musibah berupa wabah ini. Kemudian juga mari kita menyikapinya dengan penuh kesadaran, menyadari kekeliruan kita, menyadari kemaksiatan kita, dosa kita yang telah dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali siapa tahu sangat boleh jadi ini semua karena dosa kita yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar, taqarrub kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan saat Allah mencintai kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan ini semua. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ini semua dan menggantinya dengan anugerah dari sisinya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan hari-hari yang masih tersisa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan wabah yang sedang Allah timpakan kepada kita segera oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan ketaatan dan taubat yang kita lakukan, Allah segera menghentikannya dan mengganti dengan kebaikan dan anugerah dari sisinya. Ini saja barangkali ma'asyiral muslimin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'azim. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami menjadikan